Maka seperti biasa pada malam hari ini, program Minhaj yang sudah sama-sama kita nikmati selama ini, jalan terang kehidupan, itu yang menjadi tagline kita. Pada malam hari ini mengambil tema sangat menarik karena ya ini bulan Rabiul Awal biasanya sudah ramai, khususnya masyarakat Muslim Indonesia yang merayakan Maulid ya, karena terkait dengan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pada malam hari ini adalah jejak Nabi membangun peradaban dan tantangan Islamofobia. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir Prof. Hamid yang akan langsung memberikan pandangannya kepada kita semua. Dan saya juga sudah tidak sabar lagi kepada beliau. Waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu anta qiyamus samawati wal ard. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Lakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Anta haqqun wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun liqauka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, hari ini sesuai dengan suasana Maulud Nabi ya, dan yang tepat kalau kita berbicara mengenai Rasulullah. Tapi Rasulullah dalam hal ini kita kaitkan dengan pembangunan peradaban. Ya. Ada beberapa kasus yang menarik juga pada minggu-minggu ini, yaitu dengan meninggalnya Phil, ya, penghina Nabi dengan karikaturnya di Belgia kalau nggak salah, yang kecelakaan yang luar biasa dahsyatnya, yang sangat aneh, tidak mungkin ditolong dan tidak mungkin dipadamkan. Apinya tidak bisa dipadamkan dengan teknologi yang secanggih yang ada di Eropa. Ini mestinya ada satu poin yang perlu diyakini bagi orang-orang yang masih ingkar terhadap kebenaran Rasulullah. Jadi ini satu pertanda dan ini adalah ayat bagi orang-orang yang berpikir bahwa orang menghina Nabi itu adalah satu kesalahan. Ya. Di Inggris dulu juga ada orang Inggris yang termasuk orang terpelajar ya, dosen gitu ya. Aneh sekali, dia percaya kepada Al-Quran, dia menghargai sangat kagum dengan isinya Al-Quran, tapi kemudian saya tidak percaya kepada Muhammad. Ini yang agak aneh. Jadi hal-hal yang seperti begini ya, termasuk juga beberapa orang yang menghina Rasulullah di Indonesia ya, sudah mulai berani menyinggung soal peperangan Nabi, pernikahan Nabi dan lain sebagainya. Mari kita berpikir yang agak cerdas ya. Kalau nggak salah seorang penulis buku 100 orang ternama, yaitu Michael Hart kalau nggak salah namanya itu, ketika ditanya oleh orang-orang Nasrani, mengapa Anda sebagai seorang Nasrani meletakkan Muhammad sebagai orang yang sangat berpengaruh pada urutan nomor 1 gitu. Jawabannya sangat menarik. Jawaban Michael Hart itu, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Saya tidak bisa mengingkari bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad diikuti oleh miliaran orang. Ya. Dan mereka komit dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad.
yang saya tidak lihat hal itu ada di dalam agama kalian. Ya. Mana di antara kalian yang sanggup memperjuangkan keyakinannya seperti orang Islam memperjuangkan keyakinannya? Siapa yang mempertahankan Bible? Sementara orang-orang Islam mempertahankan Islam. Siapa yang berani ikut berperang kehilangan nyawanya demi agamanya? Itu yang saya lihat tidak ada di dalam agama Kristen. Maka dari itu dia katakan, satu hal yang mustahil bahwa Muhammad itu berbohong dan kebohongannya diikuti oleh jutaan orang sampai hari ini. Ya, dan mengikutinya itu tidak seperti kalian mengikuti agama kalian. Nah, ini sangat menarik sekali ini caranya Michael Hart ini. Ada lagi seorang yang ini viral ya akhir-akhir ini, seorang Katolik, kelihatannya bukan Katolik yang sangat taat, tapi dia bertato, kemudian ada podcast begitu dengan kawan-kawan dia. Dia berbicara begini, kalau saya suruh memilih ya agama-agama yang ada di dunia ini, saya Katolik, ya, saya akan memilih Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu intoleran. Nah, kemudian maksud saya apa? Maksud saya adalah orang yang toleran ya terhadap sesuatu yang bertentangan dengan agamanya, itu adalah orang yang mempunyai pendirian. Kalau dia toleran terhadap semua hal, berarti dia tidak ada pendirian. He stand for nothing, kata dia. Ya, itu saya sangat salut kepada orang-orang Islam. Dia tidak toleran dengan LGBT, dia tidak toleran dengan penghinaan terhadap Nabi, mereka tidak toleran terhadap penghinaan terhadap Al-Quran. Itu adalah sebuah pendapat atau pendirian yang saya sangat kagumi. Ini menarik ini ya. Nah, di sini kita sebagai seorang Muslim ya, sangat aneh kalau kita mempertanyakan mengenai kebenaran Nabi Muhammad atau kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Gitu. Nah, berkenaan dengan peradaban Islam, ya, saya ingin sampaikan di sini kata peradaban memang adalah bahasa Melayu, tapi ternyata kata adab itu adalah kata-kata yang menyatu dengan makna Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disebut dengan makdubah. Makdubah itu hidangan. Nah, hidangan itu bagi orang-orang yang berpikir yang cerdas adalah hidangan untuk jiwa dan akal manusia. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi menunjukkan sesungguhnya Al-Quran itu merupakan makdubah atau hidangan. Belajarlah hidangannya semampu kalian. Jadi Al-Quran itu ternyata sumber peradaban. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, ya, apapun kata orientalis dan kata-kata orang yang ya merendahkan Al-Quran, ya, ternyata kalau kita mau jujur ya bahwa kitab suci yang mempunyai berbagai macam kandungan yang terdiri dari masalah dunia, masalah akhirat, masalah manusia, mengenai alam semesta, penciptaan alam, kemudian hari akhir, umat, dan sebagainya, itu hanya Al-Quran. Makanya bagaimana Al-Quran yang kemudian menjadi asas dari peradaban itu ya, masuk ke dalam diri Nabi. Nah, Rasulullah pernah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhan telah menjadikan aku beradab. Nah, dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Maka sempurnalah adabku. Nah, kemudian ketika Aisyah ditanya mengenai akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, "Khuluquhu Al-Quran." Jadi kalau kita mau berbicara peradaban, pertama harus bicara Al-Quran, kedua kita harus berbicara Rasulullah sebagai pelaksana dan pemimpin pelaksanaan peradaban itu. Nah, di sini kita bicara peradaban. Kalau kita berbicara peradaban dalam konteks Al-Quran, ya, kita berbicara dua ayat yang di dalam surah Ibrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bisama
tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsal lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ini Allah memberikan satu tamsil ya, bahwa kalimah thayyibah itu seperti pohon yang thayyib. Ya. Nah, pohon sebenarnya adalah pohon peradaban di sini. Karena ini tamsil ya, ini tamsil. Kalimah thayyibah itu adalah tauhid. Jadi sebenarnya peradaban Islam itu berbasis kepada tauhid. Ya, tauhid ini akarnya luar biasa kuatnya. Ya. Bahkan semua agama sekarang mengklaim bahwa mereka adalah monoteis. Ya. Tapi Islam adalah agama monoteis yang paling konsekuen dengan tauhidnya, dengan monoteisme. Ya, itulah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Dahannya sampai ke langit. Sampai ke langit itu pun ditambah lagi dengan kata-kata tu'ti ukulaha kulla hinin. Jadi peradaban Islam itu memberi makan kepada peradaban dunia. Bayangkan, bandingkan sekarang misalnya, peradaban Barat itu ya, memiskinkan dunia, tidak memberi makan. Ketika dia datang ke Indonesia, dia ambil kekayaan Indonesia. Dia datang ke India, diambil kekayaan India. Ke Malaysia demikian pula. Sekarang mari kita bertanya dengan diri kita masing-masing. Ketika Islam masuk ke India dan ke Baghdad, dia menjadi sebuah kerajaan besar yang menghidupkan masyarakat di situ yang dulu sangat miskin. Ketika mereka datang ke Spanyol, dia hidupkan di situ menjadi sebuah kawasan metropolis. Ketika datang ke Mesir juga begitu, dan ke negara-negara yang lain termasuk ke Indonesia. Ya. Ini berarti Islam membawa sebuah pencerahan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu, ya ini ada orang liberal yang berpikir begini, Islam itu maju justru oleh orang-orang yang bukan Arab. Ya. Berarti yang membuat maju Islam itu bukan Islam, tapi orang-orang di luar Islam. Ini satu kesalahan yang besar. Ya. Orang-orang Persia, orang-orang India, orang-orang Spanyol, ya, termasuk orang Mesir tidak akan bisa mempunyai kemajuan yang luar biasa itu tanpa pandangan hidup Islam. Bahkan orang Indonesia sekalipun. Ya, kalau orang Indonesia itu tidak masuk Islam, ya, masih berpikir pandangan hidupnya animisme, dinamisme, dia tidak akan semaju sekarang ini. Itu satu contoh bahwa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin dengan izin Tuhannya bi'idzni rabbiha. Jadi Islam adalah peradaban yang memberi makan kepada peradaban lain. Ya. Kalau masih tidak yakin dengan itu, kita quote sekarang ini. Ada satu quotation menarik dari Chase Robinson dalam bukunya Islamic Civilization in 30 Life, The 1000 Years. Al-Quran adalah inspirasi, wisdom, referensi, etiket, perilaku. Al-Quran tidak membuat orang terpelajar, tetapi belajar tanpa Al-Quran tidak pernah terpikirkan dalam Islam. Coba. Jadi Al-Quran sudah ada di dalam diri semua orang pada waktu peradaban Islam itu berjaya. Ya. Otaknya orang-orang itu sudah diisi dengan, hatinya diisi dengan Al-Quran. Makanya ketika mereka belajar segala sesuatu, mereka selalu dibayangi oleh ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang kemudian membuat mereka kreatif, membangun sains dengan begitu sempurnanya, melebihi apa yang sudah dibangun oleh orang-orang Yunani pada waktu itu. Ya, prestasi orang Islam dalam bidang sains diakui oleh para penulis sejarah di Barat itu lebih dari apa yang sudah berkembang di Yunani. Ya. Kemudian ada orang yang namanya George Kneller dalam bukunya Science as Human in Default. Itu dia katakan begini, bala tentara Islam tidak berbekal apa-apa secara kultural selain kitab suci dan sunnah Nabi. Maksudnya tidak bekal apa-apa ketika keluar dari Jazirah Arab. Ya, kalaupun mereka membawa pedang, itu sebuah tradisi yang lumrah. Ya, semua peradaban juga begitu. Tapi karena inner dinamiknya katanya, maka ajaran Islam telah menjadi
landasan pandangan hidup yang dinamis, yang kelak memberi manfaat untuk seluruh umat manusia. Memberi manfaat untuk seluruh umat manusia ini yang orang lain mengakui, masa kita tidak mengakui. Ya. Jadi banyak temuan sains oleh orang Islam di masa lalu itu sekarang ini menjadi sekian banyak disiplin ilmu di Barat, yang itu kemudian sudah disekulerkan oleh mereka. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memulai dengan pendidikan, mulai dengan ekonomi, dan mulai dengan gerakan politik. Dalam bidang pendidikan, ternyata As-Suffah adalah tempat yang paling menonjol pada waktu itu, sehingga Rasulullah bisa menghasilkan orang-orang yang hebat seperti Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Anas bin Malik, kemudian Bilal bin Rabah, orang-orang yang kemudian menjadi pakar-pakar dalam bidangnya. Az-Zuhri, Ibnu Abbas itu pasti berkaitan dengan tafsir. Abdullah ibnu Mas'ud hadis, Abu Hurairah hadis, Anas ibnu Malik fikih. Jadi ini bukan halakoh biasa, ini bersama Rasulullah. Kemudian orang-orang yang belajar kepada Rasulullah itu betul-betul belajar komprehensif. Makanya mereka menulis kesan-kesan di kalangan para sahabat itu yang bunyinya kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la natajawazu surah minal Quran hatta nahfaduha wa na'malaha biha fata'alamnal ilma wal amal. Bersama Rasulullah SAW tidak melewatkan satu surah pun di dalam Al-Quran, kecuali kita menghafalnya dan mengamalkannya. Maka di Suffah itu ta'alamnal ilma wal amal, kami belajar ilmu dan belajar amal. Nah, inilah inti dari peradaban itu. Ya. Makanya syariah itu juga menjadi bagian dari peradaban Islam. Ya. Di situ banyak ilmu yang diajarkan kita mengenai muamalah ma'anas, kemudian akidah juga diajarkan bagaimana kita mengkaitkan kehidupan kita dengan Allah. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya adalah ihsan, di mana kita sudah merupakan manusia yang kesadaran kita selalu terikat, selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian tradisi intelektual Islam ya, yang berupa madrasah nizamiyah, madrasah nuriyah, mustansiriyah muncul di mana-mana karena himbauan ataupun karena asasnya Al-Quran tadi begitu kuat yang mendorong kita untuk mengejar ilmu pengetahuan. Ya. Jadi beda dengan kitab suci yang lain yang barangkali tidak ada anjuran tadabbur, kemudian anjuran tafakur, kemudian ada istilah ulul albab, ada istilah orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Itu terminologi sangat akademis sekali dalam Islam itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban perang, ya itu sebuah kesalahan yang sangat serius. Sangat serius. Bahkan orang Barat yang menyusun filologi sekalipun ya, ini dalam kajian yang sangat akademik sekali. Mereka belajar filologi justru dari orang Islam, karena orang Islam itu sudah sejak awal tahun 688 aja Abul Aswad Ad-Du'ali sudah memulai Barat pada waktu itu sedang tidur itu, ya. Belum ada apa-apanya. Ya. Nah di sini kemajuan peradaban Islam itu betul-betul komprehensif. Ya. Nah peradaban ilmu kemudian dilanjutkan dengan peradaban politik dengan ilmu simultan sebenarnya. Jadi kita bandingkan misalnya orang-orang penjajah Belanda, Inggris, Perancis dan lain sebagainya, dia datang ke negara-negara Islam, kemudian dia tidak meminterkan orang Islam, tapi memperbodoh orang Islam. Ya, mereka hanya memberi pendidikan menengah saja. Ya, tapi orang Islam datang ke Persia mendidik orang-orang yang kemudian
memahami Islam, kemudian menjadi orang-orang pinter, ya, bahkan lebih pinter daripada pembawa Islam yang pertama-tama ke Persia misalnya. Nah, di situ tidak ada perlawanan. Mereka masuk Islam, kemudian mereka membangun peradaban. Dari situlah peradaban Islam itu berkembang melalui pikiran, perbuatan, kontribusi orang-orang yang bukan orang Arab lagi. Jadi tidak ada ceritanya orang Arab menjajah. Ini sebuah gambaran menurut saya sangat naif sekali. Kita dijajah oleh orang Arab. Kata menjajah itu sendiri sudah sangat negatif. Adakah penjajah yang mencerdaskan orang yang dijajah sampai dia lebih pintar dari yang menjajah? Tidak ada. Nah, dalam Islam tidak terjadi itu. Adakah penjajah yang tidak membawa hasil jajahannya ke negeri awalnya? Yaitu Islam. Ya. Ada nggak orang Arab, ya, yang datang dari Arab menyebarkan Islam ke Indonesia, kemudian dia membawa kekayaan Indonesia ke Madinah atau ke Mekah? Ya, itu ilusi, tidak pernah terjadi yang seperti itu. Tetapi Belanda dan penjajah-penjajah yang lainnya, dia mengambil sesuatu dari negara kita. Sudah begitu mensekulerkan orang-orang Islam. Ya. Dia tidak mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan umat Islam. Di mana letak manfaatnya penjajah itu? Dan kita tahu manfaatnya Islam ketika masuk ke negara-negara atau bangsa-bangsa itu, dia memakmurkan. Makanya bukan ghazwun atau peperangan dalam Islam, namanya fathah. Fathah itu membuka, ya. Fathu Makkah, Fathu Andalus, ya. Itu pembebasan yang artinya membangun peradaban, dan peradaban itu dikembangkan menjadi rahmatan lil alamin itu di situ. Jadi kita mengajar Islam. Makanya bahasa peradaban Islam itu bukan naturalisasi, tetapi adalah islamisasi. Ya, karena apa? Islam itu sudah natural. Ya, Islam itu sesuai dengan manusia. Jangan dikira dengan orang diislamkan kemudian akan bertentangan dengan nuraninya. Orang diislamkan kemudian bertentangan dengan budaya Indonesia. Itu sebuah pemahaman yang salah. Jadi di sini, ya, kita harus memahami peradaban Islam yang aslinya dari Al-Quran, dipahami, diwahyukan kepada Rasulullah, diimplementasikan melalui para sahabat, dikembangkan oleh sahabat menjadi sebuah peradaban ilmu pengetahuan melalui jalan politik dan kekuatan ekonomi. Saya rasa itu yang saya sampaikan, ya, gambaran singkat aja mengenai peradaban Islam dan peran Rasulullah. Mudah-mudahan nanti akan dijelaskan oleh asatidz yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pendahuluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.